Halo, selamat datang semuanya. Kembali bersama kita di Warung DKP Wacara dan Ruang Diskusi Kaum Pemuda. Bersama kita hari ini ada 3 orang ganteng, Andreas, Jose, dan Randy. Mereka adalah pengurus Komisi Pemuda 2 tahun ini, dan mungkin kita akan sedikit ngobrol-ngobrol dengan mereka soal kenapa sih mungkin ada wacana dan ruang ini, dan juga mungkin in general kita akan ngobrolin soal peran kita sebagai pemuda Kristen di tengah-tengah masa seperti ini. Ya, mungkin untuk awal kita perkenalan dulu sedikit supaya kita juga lebih tahu lebih banyak tentang mereka. Saya akan tanya, mungkin nanti Andre, Jose, dan Randy ya, sebutkan nama dan kalian datang dari mana sih, dari sekolah mana, kapan ke Singapura, kenapa ke Singapura, dan juga kuliah di mana, dan juga boleh sebutkan hobi dan pekerjaan kalian. Ya, silakan, Andreas. Oke, halo semuanya. Oke, nama gue Andreas Leonardo. Gue datang dari Jakarta, dulu sekolah di Semak 1 Penabur, Jakarta. Ke Singapura tuh dari tahun 2013 ya, pas pertama kali kuliah. Di sini masuk NTU, ambil jurusan Chemical Engineering. Jadi kurang lebih udah sekitar 7 tahun di sini. Terus kenapa ke Singapura ya? Intinya ya singkat cerita karena waktu itu ada kenalan dari nyokap gue yang merekomendasikan ke sekolah ke Semak 1 Penabur tuh sama ke Singapura. Jadi ya gue ikut rekomendasi aja. Terus hobi gue biasanya gue suka ini sih dengerin musik sama main gitar ya sambil nyanyi-nyanyi gitu. Oh, oke. Di kamar mandi. Iya betul salah satunya kamar mandi. Sekarang gue kerjanya di bidang automation engineer, jadi kerjanya lebih ke PLC programming. PLC itu singkatan dari programmable logic controller. Jadi gue yang membuat program untuk controller automation industry biasanya. Oh, tadi kamu kuliahnya apa? NTU. Di apa engineering? Chemical engineering. Oh, chemical engineering. Tapi sekarang kerjanya lebih ke electronics berarti. Iya, betul. Lebih ke elektronik sama software. Oke. Sip. Oke, thank you Andreas. Oke. Ya, selanjutnya Jose. Ya, halo semuanya. Nama gue Jose Giovanni, panggilannya Jose. Gue dari Jakarta, sekolah di IPK Sunter, dari TK sampai SMA, terus lulus SMA, datang coba apply ke NTU, dan keterima, puji Tuhan. Jadi datang ke Singapura itu dari tahun 2013, sama kayak Andreas. Iya, jadi di sini udah sekitar 7 tahun juga, kurang lebih. Taunya dari mana itu NTU? Oh, kalau taunya dari mana? Sebenarnya gue juga lupa taunya dari mana. Tapi yang pasti, gue tahu dulu itu gue tahu kalau NTU itu uni yang cukup bagus, karena kan waktu itu lu kan kayak mau coba compare sama PTN juga, perguruan tinggi negeri di Indonesia, UI, UGM, ITB gitu. Nah, tapi kayak NTU, NUS, terima. Ya, jadi ini bagus, dan ya gue bakal dapat better education in NTU, I guess. Ya. Dan ternyata memang benar. Jadi itu adalah salah satu alasan gue untuk datang ke Singapura, untuk dapat better education, dan juga untuk menaikkan taraf kehidupan mungkin. Wow, oke. Pemikiran SMA-nya mencari penghidupan yang lebih baik. Baru lulus SMA padahal. Iya, baru lulus SMA. Oke. Sekarang belakangan ngapain? Hobinya apa nih, Jos? Oh, gue hobinya martial arts. Jadi dari SD sebenarnya gue udah martial arts, dulu taekwondo, pernah Wing Chun juga, basic Muay Thai dulu. Terus sekarang gue baru join kira-kira tahun lalu itu mixed martial arts. Jadi gue belajar 2 hal, yaitu Muay Thai untuk standingnya, dan untuk ground fighting gue belajar Brazilian Jiu-Jitsu. Ya, kenapa gue suka martial arts? Karena menurut gue itu menarik ya, seni ya. Jadi itu bukan buat berantem apa self defense apa gimana. Sebenarnya gue lebih tertarik ke seninya, gimana orang yang lebih kecil bisa mengalahkan orang yang lebih besar, kayak gitu. Jadi kayak ada
strategi dan gameplay di situ. Apa mungkin dulu pernah domain kamu diambil terus kamu nggak bisa ambil balik gitu ya, jadi belajar? Mungkin gitu ya. Enggak lah, tapi nggak ada apa keinginan untuk balas dendam seperti yang di film-film gitu kan. Biasanya kan ada balas dendam, dia berguru gitu ya, itu nggak ada. Ini jadi lebih karena seninya gitu ya. Lebih karena seninya ya. Dan buat olahraga juga. Iya, kerjanya apa, Jos? Kerjanya gue di General Insurance, jadi gue ini aktuaris. Gue dulu kuliahnya itu Mathematical Science with minor in Finance, spesialisasi di Statistics. Nah, terus sekarang gue aktuaris yang dimana bidangnya berhubungan juga. Aktuaris itu kerjanya sebenarnya dua hal. Yang satu itu set premium buat ya insurance product. Kayak misalnya asuransi mobil, gimana cara nentuin harganya, preminya berapa, berdasarkan apa faktornya dan lain sebagainya. Terus yang tugas yang kedua adalah untuk menghitung cadangan klaim. Jadi perusahaan asuransi itu harus punya cadangan klaim yang cukup untuk dia bisa membayar klaim di masa depan. Yang dimana lo nggak tahu mesti berapa. I see. Oke, menarik. Thank you, Jos. Jadi anak mathematical science, minor in finance, kerja jadi actuaries di insurance company, tapi hobinya bela diri. Oke. Hobi ya benar. Ya benar. Thank you, Jos. Oke, thank you, Pak. Ya, selanjutnya Randy. Halo semua, nama gue Randy. Gue datang dari Jakarta. Dulu gue sekolah di SMOK 1 BPK Penabur, terus ke Singapura untuk kuliah di NUS, ambil jurusan Mechanical Engineering. Saya datang ke Singapura tahun 2012, jadi udah sekitar 8 tahun lah di sini. Terus sekarang saya kerja di pabrik semiconductor di Global Foundries. Saya bertugas sebagai equipment engineer, jadi gue yang ngatur spare part yang keluar masuk, jadwalin maintenance, sama yang do maintenance juga, troubleshooting juga. Oke. Ya. Kalau nggak salah kamu masih ke pabrik ya waktu itu ya belakangan, tapi sekarang juga sudah nggak ya karena circuit breaker ini? Sekarang masih harus kerja onsite di pabrik, soalnya masih essential service ya? Essential service ya. Soalnya kita juga pabrik chip, kita juga menyuplai chip ke medical device. Jadi masih tergolong sebagai essential service lah. I see. Hobinya apa nih, Ren? Gue hobinya baca buku sejarah, terutama sejarah yang berhubungan dengan alat-alat perang, senjata, dan juga konflik geopolitik. Oke. Jadi kamu penggemar ini sebenarnya ya, war items, kayak World War, kayak gitu. World War, Napoleon War, European War, terus Japanese history juga saya lumayan tertarik sih. Tapi kamu nggak demen bela diri kayak si Jose? Enggak. Enggak, cuma demen ininya ya, perangnya ya. Ada peralatannya, sejarahnya. Peralatan sejarah sama strategi lah. Oke, sip. Thank you, Ren. Ya, sebenarnya bersama kita juga ada satu, Vina. Nanti kita akan juga ngobrol-ngobrol dan nanya-nanya, jadi ada semacam interaksi juga. Sekarang Andreas, Jose, dan Randy ini adalah pengurus di Komisi Pemuda GPBB. Mereka sudah melayani saya sudah pengurus sudah dari 2 tahun sebelumnya ya, berarti udah dari 2017 mungkin ya. Betul nggak, Jos? Ya, benar-benar. Dari 17, 18. Kayaknya 18 ya. 2018 ya. Ya, oke. Berarti udah. Ya, sekarang udah masuk tahun kedua, tahun ketiga, berarti tahun kedua ke tahun ketiga gitu ya. Benar. Oke. Nah, sekarang gue pengen tanya nih. Kalian kan bertiga sudah jadi pengurus, sudah cukup lama, sudah bergumul dalam kekristenan juga udah cukup lama. Mungkin boleh share sedikit nggak? Kenapa kalian sendiri memilih untuk jadi orang Kristen dan apa pernah struggle nggak dalam iman kalian? Ya, boleh. Mungkin start dari Andre. Oke, jadi gue sebenarnya datang dari background keluarga Kristen ya. Jadi bokap gue dua-duanya Kristen. Jadi dari kecil memang udah udah dibiasain buat ke gereja, terus sama diajarin tentang kekristenan. Cuman mungkin ya struggle mungkin pas dulu
karena biasa kecil dari Kristennya kayak awal-awal kayak kurang ini sih, maksudnya kurang mengerti makna kekristenan yang sebenarnya sih. Jadi dulu pas masih mungkin SD SMP gitu lebih kayak ngikut orang tua aja sih, tanpa kayak lebih ngerti kenapa jadi orang Kristen atau apa misi visi misi dari orang Kristen itu gitu. Bonyok lu sudah Kristen juga, maksudnya orang tua mereka juga Kristen, kakek nenek? Iya betul, semua keluarga dari Kristen. Oh sudah Kristen dari lama kakek nenek gitu. juga Kristen ya. Jadi kapan tuh kira-kira kamu mulai ngerti soal kekristenan, mulai cari tahu tadi makna yang tadi kamu bilang masih waktu kecil masih kayak gitu kelihatan gitu ya? Kapan tuh mulai kelihatan? Mulai kelihatan sih kira-kira pas masa-masa ini ya SMA udah mulai kelihatan kan, mulai struggle buat buat masuk kuliah tuh mulai ya kelihatan lah di situ. Sama yang paling lebih ininya sih pas masuk kuliah ya. Karena kan di kuliah kan ada persekutuan juga tuh, dan lebih maksudnya ketemuannya juga lebih sering gitu antar sesama orang Kristen gitu. Jadi lebih sering ikut persekutuan pas kuliah, jadi makin lebih mengerti, makin lebih belajar tentang soal kekristenan. Oh, jadi pas masuk NTU gitu ya? Karena ada ICF ya di NTU. Ya betul. Kalau dulu kan pas di Indo kan sebelum kuliah kan cuma gereja aja kan, maksudnya jarang ikut persekutuan gitu. Jadi pas masuk NTU ke ICF, mulai ada teman buat diskusi, mulai banyak ngebahas soal iman, jadi di situ mulai belajar banyak soal kekristenan. Ya betul sekali. Jadi ya ikut persekutuan sih bagus sih menurut gua untuk bertumbuh ya. Oke, dan di saat itu kamu mulai paham kayak, oke, ini emang iman yang harus gue pegang seumur hidup gue, kayak gitu? Iya, betul, kayak makin memaknai lah maksudnya iman kekristenan seperti apa gitu. Oke, sip. Thank you, Andre. Ya, sama-sama. Lanjutnya, Jose. Gimana, Jos? Ya, kalau gue ya sebenarnya sama kayak Andre, jadi bokap nyokap dulu udah Kristen juga, jadi keluarga juga Kristen, jadi dari kecil udah ke sekolah minggu, sekolahnya juga di sekolah Kristen, jadi ya, semuanya Kristen lah istilahnya gitu. Natal ke gereja, Paskah ke gereja, tiap minggu ke gereja gitu kan. Jadi dari kecil sampai mungkin SMA atau kuliah gitu ya, gue nggak pernah men-challenge iman gue sendiri gitu. Kenapa gue Kristen? Kenapa kayak ya kenapa gue Kristen gitu? Kenapa gue harus percaya sama Tuhan Yesus gitu kan, istilahnya gitu, kayak kok gue cuma ikut-ikut aja, oh ya udah istilahnya dari kecil Kristen, gue ke gereja, ya udah ke gereja terus ya gitu. Nah tapi kayak katekisasi itu sekitar SMA 2, nah di situ kan kita belajar, istilahnya kita belajar Alkitab lagi ya, siapa betul dasar-dasar iman Kristen, ya kan, apa itu gereja, siapa itu Yesus Kristus, siapa itu Roh Kudus, Allah Bapa gitu segala macam. Dan di situ ya jadi lebih belajar, jadi lebih memaknai itu memaknai iman gua sendiri, jadi kayak lebih percaya lagi. Dan terus di kuliah juga kan semakin ketemu dengan gimana ya, orang-orang yang belum percaya gitu. Dan mungkin di kuliah dan di tempat kerja juga sekarang gue kadang nggak selalu, misalnya kadang di-challenge sama orang gitu kan, sama dengan pertanyaan-pertanyaan yang kayak apologetics, ya, related questions gitu. Karena kita hidup di negara yang nggak wajib gitu beragama, jadi lebih sering. Benar. Dan banyakan kan yang free thinker gitu. Jadi lebih sering untuk dapat pertanyaan-pertanyaan seperti ini, dan mereka bukan sifatnya menghina apa bagaimana, mereka cuma mungkin penasaran gitu kan. Kenapa, siapa itu Yesus Kristus, apa bedanya agamanya orang Yahudi, Yudaisme dan kekristenan gitu misalnya, terus beda denominasi apa kayak gitu-gitu. Nah terus jadi dari situ kan istilahnya dengan gue mesti menjawab itu, gue semakin harus belajar iman yang gue percaya selama ini gitu. Jadi dari situ gue lebih belajar dan lebih memaknai dan semakin lebih pengen menggali lebih dalam gitu loh tentang iman Kristen. Dan kalau ya ditanya
kapan istilahnya turning point sebenarnya rada fake juga gitu, kayak nggak ada Betul. exact turning point. Ah, ah. Lebih ke proses sih, lebih ke proses yang dimana mungkin ya dari guanya sendiri semakin mencari tahu kebenaran itu apa gitu. Ya, jadi mungkin mungkin tadi yang SMA 2 itu salah satu ada milestone lah di situ di mana lu mulai belajar dengan terstruktur gitu ya, tadi kamu bilang bahan Benar katekisasi. belajar dengan terstruktur ya, dan lebih sifatnya pribadi kalau menurut gua ya. Ya. Ya, Lebih personal, ya, benar. Terus pas ke benar, lebih Singapura personal. tadi pas ketemu budaya yang beda, gue juga menarik karena baru di Singapura ada orang nanya gue kenapa gue doa pas makan. Misalnya kalau di Indonesia kan gak ada yang nanya ya begitu kan ya. Benar. Ya, Apalagi tapi, di sekolah Kristen gitu itu udah ya normal kan. ya orang nggak bakal mikir buat nanya, tapi di sini benar tadi kayak lu bilang Iya. mulai banyak pertanyaan tentang hal-hal mungkin yang awalnya waktu kita di Indonesia kita take for granted, kita anggap itu wajar biasa terjadi, tapi sebenarnya buat orang luar bisa dipertanyakan sebetulnya kenapa gitu ya. Nah, benar. Oke. Sip. Thank you, Josh. Oke, thank you. Ya, selanjutnya Randy. Gimana, Ren? Halo, ya. Kalau gue dari dulu dari SD ya, bahkan dari TK, gue dari sekolah Kristen. Jadi background dari gue orang tua bukan orang Kristen. Jadi gue mengenal kekristenan tuh dari sekolah. Banyak kan exposure dari sekolah sih, dari TK sampai SMA. Tapi pas jadi dari TK udah sekolah TK Kristen ya? Iya, udah TK Kristen. Walaupun orang tua bukan Kristen. Ya, walaupun orang tua bukan Kristen. Oke, ya, terus. Jadi kalau fase di mana aku mulai cari untuk menekut, maksudnya lebih serius mendalami iman Kristen itu pas SMA 3, SMA kelas 3 ya. Jadi dari situ udah mulai berpikir kritis gitu, udah mulai berpikir ke depan, kayak mikir, kayak hidup ini buat apa sih, atau hidup ini kalau misalnya ada akhirnya nggak sih, kayak habis meninggal kemana gitu misalnya. Atau is there another being that more powerful than humans, atau manusia itu beneran ada penciptanya nggak sih gitu. Jadi berpikir lebih kritis gitu. Oke. Itu waktu SMA 3. Terus itu waktu SMA 3. Jadi kalau waktu itu aku sekolah Kristen, aku juga minta izin sama orang tua, boleh nggak ke gereja gitu. Terus orang tua bilang oke, boleh gitu. Jadi aku kebetulan tinggal di, maksudnya lingkungan Kristen. Jadi ikut tetangga lah ke gereja gitu. Oke. Ya, jadi dari SMA 3 sampai kuliah, aku juga ikut ICF. Nah, dari situ mulai mendalami lah. Saya juga ikut kelompok tumbuh bersama KTB-nya. Jadi mulai belajar banyak lah tentang siapa Yesus itu. Terus siapa Roh Kudus. Terus apakah pengajaran apa aja gitu yang tergolong sebagai Kristen, atau orang Kristen tuh harusnya gimana sih gitu. Itu di KTB kamu mulai banyak belajar? Itu di KTB mulai banyak belajar, ya. Oke, tadi mulai ke gereja SMA 3? Iya. Oke, terus ke MTU habis itu ya berarti? KNUS, sorry. KNUS, ya. KNUS, terus di sana ikut KTB, terus di sana mulai explore lagi lebih jauh gitu ya? Explore lagi lebih jauh, ya. Oke, sip. Thank you, Randy. Ya, sekarang ini pertanyaan selanjutnya, kan kita udah sedikit explore gitu ya, ke gimana kalian sendiri menggumuli jadi seorang Kristen, sudah muncul pertanyaan-pertanyaan, ada kesempatan diskusi sama teman-teman. Oke, ini sekarang terbuka ya buat semua. Kalau menurut kalian nih, sebenarnya peran kita sebagai orang Kristen, terutama di masa kayak sekarang ketika ada coronavirus ini ya, COVID-19 ini, ada pandemi, ada circuit breaker, ada dampak sosial dan ekonomi di mana-mana. Menurut kalian sendiri, ada nggak sih peran kita sebagai orang Kristen? Dan juga mungkin kalian bisa sedikit jelaskan kayak orang Kristen tuh yang ideal harusnya seperti apa sih? Jadi mungkin applicable juga ke masa yang bukan krisis seperti sekarang. Ya, silakan. Ya,
Orang Kristen yang ideal seperti apa? Kalau buat gua pribadi, orang Kristen itu mesti jadi garam dan terang dunia. Bisa jadi saksi dimanapun dia berada, dimanapun Tuhan tempatkan dia. Which is gak gampang, sangat tidak gampang. Ini bahasa katekisasi ini. Iya, jelas. Kalau nggak salah itu ada di bab berapa ya? Itu 3 apa? Ya, oke. Tapi ya tadi baca bentar malah. Tapi tadi kayak kamu bilang gak gampang ya. Mungkin bahasanya bisa gitu ya, kita bilang garam dan terang, menjadi saksi. Tapi sebenarnya kalau dalam bahasa orang awam, apa itu maksudnya gitu kan? Iya. Dan lagi meskipun kita tahu teori, prakteknya itu kan kita struggling ya. Makanya mungkin dalam struggling itu kita bisa semakin dekat dengan Tuhan sendiri gitu. Jadi dalam struggling itu kita bisa curhat gitu segala macam dalam terang dunia. Ya jadi ya itu menurut gua sih. Jadi garam dan terang dunia di tengah dunia ya, istilahnya sekuler ini gitu. Dulu pernah ada pendeta kalau nggak salah kasih pembinaan di gereja gua, dia bilang gimana ya ngomongnya, kayak surga itu rumah kita, markas besarnya, terus gereja itu sebagai istilahnya base camp, di mana kita itu di-train, di mana itu kita itu dilatih sedemikian rupa. Dilengkapi, dibekali, ya kan isi peluru apa segala macam, dan terus kita keluar. Istilahnya kita kan kalau ada lagu kan dulu kan saya Laskar Kristus. Itu kita ini Laskar Kristus sebenarnya, yang kita itu berperang di tengah dunia. Perangnya bukan dengan senjata, bukan dengan peluru, tapi dengan istilahnya iman kita, ya kan, atau ya dengan kesaksian kita. Itu sebenarnya kita nggak tahu ya, setiap kali struggle ya kan, itu sebenarnya kita sedang berperang dengan dunia ini gitu. Jadi menarik. Dunia itu bilang kalau ya udah bisa kayak gini kan, maksudnya istilahnya kegiatan duniawi, entertainment dan lain sebagainya kan. Nggak apa-apa lah dikit-dikit gini kan. Nah, tapi kan sebagai orang Kristen di tengah dunia pekerjaan, gimana ya? Itu kan struggling gitu untuk menolak gitu segala macam. Ya, maksudnya kamu ini kan dalam kitab, jadi orang Kristen itu maksudnya tadi bersaksi itu berarti dia akan menunjukkan gaya hidup yang sesuai dengan apa yang dia imani gitu. Jadi otomatis mereka ini jadi berbeda, dan karena mereka berbeda tentu jadi ada struggle gitu di tengah-tengah dunia gitu ya. Ya, benar sekali. Ya itu. ya itu kira-kira kayak gitu. Ya, benar tapi benar. Ya, karena jadi berbeda, jadi ada istilahnya itu tadi harga yang harus dibayar. Misalnya kita harus memikul salib, ya itu kan sebenarnya karena kita mau menjadi garam dan terang dunia dan berbeda dengan dunia, dan akhirnya mungkin kita bisa dikucilkan dan bagaimana, yaitu struggling. Jadi dan gereja tadi kamu bilang itu pembina yang tadi kamu yang pembina kasih tahu tadi, kamu bilang jadi dia pernah cerita kalau soal gereja itu harus jadi kayak base camp itu in a sense jadi kayak semacam training ground gitu ya. Betul, training ground dan pusat pembekalan istilahnya gitu kan. Kita mau misalnya kalau prajurit gitu balik ke base camp kan isi peluru apa segala macam, penuhin tasnya dengan bekal-bekal, terus dia pergi keluar lagi gitu kan, perang lagi gitu. Ya, supaya mereka mampu menjadi saksi yang which is artinya mereka mampu menunjukkan hidup yang memang berbeda gitu. Iya, benar. Oke, menariknya gimana? Andreas, Randy ada ini nggak tambahan? Ya, gue setuju sih, benar sih apa yang dibilang kan, karena Kristus sendiri kan juga kayak berpesan pada pengikutnya kan untuk menjadi menyebarkan Injil ke seluruh dunia, penjuru dunia, dan ya apa tadi yang dibilang Jose itu praktiknya yang benar sih, maksudnya salah satunya untuk menjadi garam dan terang dunia itu sendiri. Tapi menurut gue ya sebelum mulai untuk menjadi saksi ya kita lebih berintrospeksi dulu mulai dari diri sendiri dulu. Jadi kayak kita pastikan kalau apakah diri kita sudah berubah menjadi manusia yang baru. Manusia yang baru tuh maksudnya itu kayak sifat-sifat lama kita yang jelek yang dulu kita buang gitu. Terus habis itu kita juga
menjadi impact di lingkungan sekitar dulu, kayak maksudnya di keluarga kita, sama teman-teman kita, relasi kita bagaimana gitu ya. Jadi sebagai orang Kristen yang membangun ini dulu ya, relasi yang baik pada keluarga, orang-orang terdekat kita dulu lah. Ya, ini menarik deh, Tay, kalau gue coba. Karena tadi waktu lu bilang jadi orang Kristen harus berubah dulu gitu ya. Itu kan berarti dengan kata lain, orang Kristen itu seharusnya nggak punya karakter yang buruk, ya nggak? Bisa dibilang begitulah. Maksudnya lebih ya menyerupai Kristus ya. Bukan berarti 100% ya, karena kita kan masih manusia kan. Maksudnya tapi ya berusaha, maksudnya ada proses lah, maksudnya dalam setiap kehidupan berproses untuk semakin serupa dengan Kristus gitu. Betul. Jadi kalau misalnya ada orang ngaku Kristen tapi sebetulnya hidupnya acak-acakan, disuruh berubah, nggak bisa disiplin. Maksudnya beda ya sama orang struggle gitu untuk disiplin. Tapi ini orang yang emang ya udah mau ngikutin apa maunya dia sendiri. Itu sebenarnya orang Kristen nggak bisa kayak gitu ya. Iya, menurut aku sih belum. Maksudnya itu Kristen yang maksudnya cuma status gitu, tapi bukan Kristen KTP yang gitu ya. Iya, Kristen yang sungguh-sungguh begitu. Nggak bisa jadi garam dan terang dunia kalau kayak gitu. Iya, makanya maksudnya jadi kita mulai dari diri kita sendiri dulu sebelum kita memberikan impact ke orang gitu. Maksudnya bagaimana kita bisa memberikan impact ke orang kalau dari diri kita sendiri aja belum benar gitu. Ya karena gue ngelihat emang maksudnya kalau kita ngomong belak-belakan aja kan, maksudnya banyak orang luar terutama yang bukan Kristen ngelihat kekristenan tuh jadi males gitu kan, ngapain sih ke gereja juga ya begitu-begitu juga, judi juga, selingkuh juga, main main uang juga, nggak benar gitu. Jadi munafik gitu. Tapi sebenarnya dari pandangan kita sendiri orang Kristen juga emang nggak boleh seharusnya begitu. Orang yang begitu itu kalau nyebut diri mereka Kristen ya cuma tadi kayak kamu bilang cuma status aja sebetulnya, cuma Kristen KTP gitu. Iya betul. Orang Kristen by default nggak bisa kayak gitu. Oke. Iya kan, itu aja udah bertentangan dengan ajaran Kristus sendiri. Ya. Benar. Oke, Randy, ada tambahan nggak yang menariknya? Ya, setuju sih tadi ya sama yang dari bilang kayak kita sebagai orang Kristen tuh ya harus bisa dibilang kayak mawas diri juga lah. Jadi kita juga harus hidup menyerupai Kristus, tapi ya jangan sampai kita tuh jadi batu sandungan kayak orang lihat orang Kristen kok masih berjudi gitu, atau orang Kristen kok selingkuh gitu. Ya tapi apart from that, gue juga kepikiran kalau sebagai orang Kristen kita juga harus istilahnya membuang superstitions. Ya, jadi istilahnya tuh seperti ini. Apalagi kita yang hidup di negara-negara Asia, di mana budaya superstitions atau mistik gitu, kepercayaan yang sebenarnya bukan berdasarkan iman Kristen, tapi seolah-olah tanpa kita sadar, ada yang kita sadar, ada yang kita nggak sadar, masih melekat dalam diri kita, dan kita harus siap melepas hal itu. Maksudnya tahayul gitu kayak tahayul ya. Kayak angka baik, hari baik, angka kayak gitu baik, maksudnya. Misalnya ya paling simpel lah angka baik kan gitu yang tadi lu bilang lah. Terus misalnya kalau misalnya tahun baru misalnya nggak boleh nyapu misalnya. Oke. Ini lebih kayak ke Chinese berarti ya? Lebih ke Chinese dan Chinese ada, tapi masa suku lain pasti juga ada lah. Kayak Batak ya, Drea, sorry. Pasti ada kayak kepercayaan yang tidak Kristen, tapi menurut saya kayak itu lebih seolah-olah itu meninggikan kepercayaan itu dibandingkan iman kita. Jadi itu di atas segalanya gitu. Oke, jadi mungkin kayak kalau kamu bilang sebenarnya ya tahayul itu harus kita pisahin dari iman dulu pertama gitu kan ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kayak ini kan kayak di Singapura kita sering banget ngasih orang angpau misalnya $80 karena itu angka baik. Nah itu sebenarnya oke kan sebenarnya buat kamu. Cuma kalau sudah itu bersinggungan dengan iman kita harus memilih, tentu harus dipisah. Jangan ngambil yang takayul gitu. Misalnya kayak ya gue juga kurang bisa sih mencontohkan. Cuma tadi kalau kita balik
Kayak ngasih angpau $80, oke nggak? I think kalau misalnya kasih angpau ya, kasih angpau ya oke-oke aja gitu, tapi asal jangan otak kita melekat pada Angka baiknya. bisa bilang ya angka baiknya gitu. Jadi kayak kita tuh harus melepas kayak ya udah kasih duit lo gitu kan. Bukan yang betul, apa? betul, betul. Bukan ada udang di balik batu, kayak lu ngasih duit misalnya 44 sama 88, lu lebih nganggep 88 kan lebih baik gitu ya. Nah, itu udah mendewakan angka, bukan mendewakan Tuhan gitu. Ya ini misalnya kalau nanti pas lu nikah gitu ya, lu dikasih angpau 44 orang, ya udahlah, pikiran baik aja gitu kan ya. Pikiran baik aja gitu kan. Iya. Ya nggak usah dibuat tahayul-tahayul lah, wah ini orang mau mencelakakan gue, mau apa, mau gitu ya. Oke, ya good point, benar. Ya demikian bagian dari percakapan kita bersama Andreas, Randy, dan Jose. Di bagian pertama ini nanti kita akan lanjut lagi di bagian kedua mengenai peran orang Kristen di masa krisis.